Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aztec ID dengan Andri di sini. Kali ini kita akan mereview dan unboxing beberapa barang sekaligus. Dan kebetulan di sini saya akan membahas tentang beberapa earphone dan speaker yang mereknya itu Pinzi. Inilah semua barang yang akan kita unboxing dan kita review di video kali ini. Oke, penasaran dengan barang-barang ini semuanya? Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu tentang earphone yang ada di sini karena memang ada banyak. Terus saya ada beberapa list berdasarkan barang yang saya beli. Yang pertama yaitu adalah earphone Pinzi Q6. Q6 itu ini Q6. Oke, udah model Q6. Oke, kita langsung buka. Kalau untuk urusan kotak ya, ini ya terlihat murah sekali dan istilahnya memang hanya tersedia. Oke, kotak segede ini cuma sedia yang seperti ini. Wajar memang dari segi harganya itu untuk Q6 itu seharga 15.000 di Tokopedia. Oke, kita langsung aja tes. Mana colokannya, Ding? Oh ini, sorry. Untuk suaranya itu seperti apa? Oke, ini tipikal lebih ke treble ya, biasa lah. Kalau memang headset yang murah ini memang rata-rata suaranya itu agak ya sumbang dikit, tapi setidaknya ini cukup kalau memang untuk kebutuhan nelfon karena dia ada mic-nya. Oke, kita singkirkan dulu ini. Yang selanjutnya itu kita akan mereview yang Q7 ini. Wow, kotaknya cukup bagus. Untuk desainnya sendiri sama, cuma ada headsetnya doang, cuman bisa dibilang agak lebih ada warnanya dikit lah ya. Kita tes suaranya dari Pinzi Q7. Oke, by the way kita ada kartu garansi dan harga dari Q7 ini juga sama 15.000 tapi ada garansi. Oke, kita tes lagi. Oke, untuk dari B quality cukup murah yang pasti. Oke, first impression saya malah Q6 tadi masih jauh lebih bagus dibanding Q7 ini. Karena memang nggak tahu nih apakah Q7 ini lebih bagus, suaranya lebih cempreng. Tapi Q6 agak lebih bagus dibanding Q7 ini. Oke, kita lanjut ke Q4. Oh, jadi turun deh. Q4 menurut saya agak lebih keren kelihatannya sih. Tapi saya nggak terlalu berekspektasi banyak karena Q4 memang harganya agak cukup lebih mahal karena sekitar 27.500. Oke, dari tipikal kabel cukup oke ya. Ya, sudah dibanding yang tadi. Dan ini kayaknya metal. Oke, untuk mic-nya sendiri juga metal. Ini sepertinya oke, dan ini bukan metal ya, plastik tapi berbentuk metal. Oke, kita langsung saja ngetes suaranya. Soalnya ini baru kali ini saya mereview barang banyak dan satu merek juga. Oke, kita tes. Wow, 27.000 dikasih kayak pelindung dari 3,5 jacknya. Dan ini ada right dan left.
Oke, kita langsung saja tes suaranya itu. Speaker suaranya sebenarnya ini bisa dibilang flat ya, tapi ini cukup oke dibanding yang Q7 tadi dan Q6. Kalau sana memang teman-teman memang pengen harga murah atau semacam ini cocok karena harganya di 27.000. Memang beda harga, memang beda kualitas ya. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Q2. Q2 X8. Oh, ini Q2. Kenapa ya? Aneh banget ya kenapa seri Q7-nya itu malah lebih jelek ya. Ini Q2 ini menurutnya for Type C. Waduh, ini saya harus pakai iPhone saya untuk bukan ding. Type C, saya nggak ada punya Type C buat ngetesin yang Q2. Oke, Q2 ini karena modelnya Type C, saya skip. X7. Oke, kita X7. Ini X9. Bluk. Jangan bilang X7-nya. Oh, ada X7. Oke, ini modelnya agak lebih oke ya. Kotaknya terlihat premium ya, meskipun ini kayaknya barang-barang dari gudang. Oke, kita langsung saja. X7 untuk bahan ini terkesan metal, plastik metal, sama seperti yang Q berapa tadi? Q4 ya. Oke, ini cukup keras. Oke, kita langsung tes. Oke, seperti biasa ini tadi juga ada pelindungnya. Oke, kita cabut pelindungnya. Kita tes. Terus ini. Oke, untuk tipikal yang X7 ini cukup oke, bassnya cukup oke meskipun nggak terlalu nendang, tapi memang harus agak sedikit ke dalam sedikit karena bisa dibilang ini fittingnya kita nggak ada. Ear tapesnya itu memang nggak bisa diganti, memang bisa diganti tapi tidak disediain dalam paket penjualan. Tapi kalau untuk suaranya oke, agak lebih ke bass sih, bass. Jadi teman-teman yang bass head mungkin bisa memilih set ini. Toh harganya juga di kisaran, bukan di kisaran ya, harganya itu saya beli 27.000. Oke, sorry deng, ini X7 ya, X7 itu sekitar 30.000. Barang selanjutnya adalah X9. Oke, X9 tadi kita nemu, ini dia. Untuk kotaknya biasa aja sih ya, kayak gini sih, tapi setidaknya ini cukup oke. Dan dari bentuknya itu hampir sama dengan Q berapa tadi itu? X7. Tapi model kabelnya agak lebih kuat dikit sepertinya X9 ini. Kalau untuk harga ini 27.000, lebih murah dari X7. Bisa jadi ini suaranya itu tidak lebih bagus dari X7. Semoga ya. Ya, kita tes. Oke, kita langsung aja. Ini kenapa ada semutnya? Ini sama juga tidak ada right left-nya. Oke, saya akan langsung aja ya. Set. Ya, benar. Memang ini kalau untuk kualitasnya lebih bagus yang X7 tadi dibanding dibanding X9 ini. Oke. Earphone Pinzi M7 Universal Smart Stereo. M7. Wah, modelnya ini kayak model bisa dilihat kayak ini headsetnya iPhone ya. Oke, kalau dari kotaknya oke sih, cuman dari harganya ini 15.000 juga. Saya nggak akan terlalu berharap banyak. Wah, dikasih plastik deng. Oke, dari headset ini toh juga ini headset modelnya itu plastik. Oke sih, kalau dari build quality, tapi ada lubang di sini terlihat banget, kabel-kabelnya itu berantakan ya. Oke, emang harga nggak bohong lah ya. Oke, kita tes. Oke, ini bukan tipikal bass ya, ini memang tipikal sebenarnya treble aja, tapi bassing ada dikit sih, tapi nggak terlalu nendang. Tapi yang lebih berasa di sini treble-nya. Kalau untuk segi kualitasnya memang 15.000.
cukup sih kalau saya untuk memang untuk telepon semuanya, karena juga ada mic dan ada tombol teleponnya juga. Selanjutnya kita di earphone D5. Ini harganya 13.000. Lebih kecil, lebih simple, dan ada kata-kata super bass. Kita tes mereka pakai ini memang super bass atau enggak. Ini memang oke, nggak apa-apa. Dikasih seperti ini. Kenapa kotak-kotak gede ini tapi cuma dikasih plastik seperti ini? Aduh, susah juga ding. Oke, wow. Dari kabelnya cukup oke kelihatannya, tapi dari segi harga tidak meyakinkan. Gayanya sih gaya bass gitu ya. Oke, ini kiri kanannya juga nggak ada. Ya 13.000 super bass katanya, yang cuma terdengar itu malah treble-nya doang. Ya, apa sih yang kita harapin dari sebuah headset 13.000? Kalau memang untuk telepon sih menurut saya oke aja sih. Oke, next kita akan ke headset Pinji. Wah, TWS deng. Oke, TWS. Ini Pinji. Oke, Pinji i7S, cuman di sini nggak ada merek-merek Pinjinya sih. Oke, kita buka. Wow. Ini package-nya menurut saya oke, dan di dalam ada paketan untuk casannya juga. Terus ada itu doang sih keterangan bahasa Cina, tapi untuk package-nya ya wow. Aduh, ini gedenya minta ampun. Aduh, TWS. Di sini kayak ada casan gitu. Ini untuk ngecas, kita coba dulu apakah ini bisa hidup apa enggak. Oh, power on. Oke. Aduh, gede banget, fittingnya kagak enak sama sekali. Saya coba pairing ini. TWS harga 38.000. Ya, memang dari segi kualitas suara sih nggak ada bass sama sekali, dan tapi kalau saya dari package-nya oke sih, tapi ini kegedean aja. Ya kayak gini. Oke, tapi kalau untuk soal kualitas suara memang ini ya memang nggak bisa diharapkan sih, karena memang ya dari segi harganya sendiri juga ini ekonomis sekali, dan memang dari segi bassnya nggak ada. Jadi teman-teman yang bass head ini sangat tidak disarankan. Oke. X8. Modelnya sama, keren. Model kayak gini. X8 ini adalah Pinji stereo X8, dan memang benar-benar hanya headset dan kabelnya doang tanpa ada iming-iming yang lainnya. Ini warnanya gold ya, tapi terkesan agak lebih mewah sedikit, dan memang dari harganya juga itu ada di kisaran 30.000. So, kita tes langsung untuk suaranya. Harapannya yang seri X ini lebih ngebass. Oh, ada air right-nya, ini lebih enak. Ini wah, kalau untuk fitting sih sama aja sih. Agak kegedean terus sama telinga saya sih. Oke, dari semua headset tadi ini salah satu headset yang terbaik, dan istilahnya saya cukup enjoy sih kalau saya ini bisa denger ini. Itu X8 dibanding yang XX yang lain. Bahkan X9 pun kenapa jauh lebih jelek ya, saya juga bingung. Tapi ini cukup oke. Bassnya juga cukup kedengaran ya. Memang kalau detail nggak terlalu diharapkan, tapi setidaknya bagi yang suka-suka bass ini masih tergolong oke. Selanjutnya itu kita akan mengetes speaker ya. Ini speaker Bluetooth seharga 28.000. Untuk kelengkapannya itu
Oh, ada kabel micro USB kayaknya buat ngecas. Dan memang ini cara ngidupinnya. Bisa teman-teman dengar kalau seandainya ini bisa dibilang kalau dari build quality-nya nggak ada solid sama sekali. Tapi kalau untuk kelengkapan ini tuh ada micro USB untuk ngecas, terus ada juga untuk micro SD. So, dan ada USB. Bisa jadi nih kalau seandainya kita punya flash disk dan kita masukin lagu atau kita masukin ke micro SD, ini juga akan hidup. Kita tes hidup nggak ya? Bluetooth mode. Bluetooth mode, oke. AUX mode. Hah? FM mode. Wah, mode-nya itu ada radio. Bluetooth mode. Ini Bluetooth mode. Oke, saya akan tes Bluetooth mode. Ini pairingnya gimana? Oh, Bluetooth speaker. Benar-benar mereknya nggak ada. Ini seri T5 ya. Oh, wow. Coba saya lagu. Wah, ini next. Oke, kalau untuk suaranya sebenarnya ya ini bisa dibilang cukup oke sih, maksudnya ya nggak oke banget sebenarnya kalau seandainya dibanding saya sebenarnya punya Miva F7 dan memang kalau seandainya ya dari segi harga juga beda. Miva F7 itu kisaran 500.000 dan ini cuma 30.000, cukup gede sih maksudnya untuk suaranya itu, dan istilahnya ada bassnya sedikit meskipun ya nggak terlalu masih dominan ke treble, tapi ini cukup ya kalau untuk sekedar nongkrong nangkring atau semacamnya itu oke sih. Untuk ketahanan baterai juga nggak tahu, tapi ada kelengkapan seperti micro SD dan USB ini mungkin bisa membantu bagi teman-teman yang istilahnya pergi keluar outing lah mungkin. Next, selanjutnya itu Pinji headset Bluetooth. Yang mana sih ini? Pinji headset sport Bluetooth. Sport headset. Lagi lengkap sama ini micro USB juga. Ini cara ngidupinnya gimana nih? Coba. Oh, power on. Sebenarnya kalau dari segi suaranya kedengaran power on aja udah agak rada-rada gimana gitu. Oh, benar. Connectednya ada noise. Ini saya udah voice apa namanya, vokalnya itu mundur banget jauh. Ya treble juga sih sedikit banget, tapi ini kayaknya ya bagi yang pengen merasa ekonomis dan semacamnya, modelnya juga ya oke sih. Model-model headset iPhone harganya cuma 18.000 dan kita mendapatkan sebuah headset Bluetooth. Nggak tahu nih mau mati apa enggak. Oke, nggak ini mati lah. Oke, kita next selanjutnya. Selanjutnya itu kita akan yang D1. Oke. D1 harganya itu 11.000 dan ada kartu garansi dari Pinji. Bisa teman-teman lihat ini garansi dari Pinji, warranty card. Ya, warranty card. Aduh. Ini kayak plastik. Langsung aja. Dari model-modelnya ini biasa, saya yakin ini nggak ada right left-nya, dan kita langsung coba. Ini malah cuma hidup sebelah. Oke, kita lanjut aja.
Oke, kita next ke ini pinci M8. Modelnya juga kayak ya seri apa ya, kita langsung aja. Wah, jujur ini kalau seandainya bisa, kalau ini suaranya agak lebih lembut dan lebih nggak nusuk ya, tapi jujur kalau seandainya itu dari segi treble dan bass ini memang nggak ada, tapi setidaknya agak lebih lembut dan nggak nusuk kayak tadi. Ini M8 series ini agak lebih oke, harganya 16.000. Oke, kita main cepet aja dulu. Garansi pinzi. Dan yang terakhir itu SNK Bass merek Samsung. Saya jujur nggak ada pesan ini, kayaknya mungkin ini dari harganya saya juga nggak tahu nih, ini bagian yang mana nih. Tapi ini kayaknya pinzi X4 ya, dari model-modelnya mirip. So ya namanya barang murah, harganya 20.000 juga. Terus ini barangnya ringkih banget dan kepalanya hilang. Dan jujur saya nggak bisa tahu jangan apa mereknya Samsung, saya juga bingung, saya pesannya pinzi. Oke, ini tipikal treble juga. So memang rata-rata playset di harga segini memang rata-rata tipikal treble ya. Saya juga bingung dan udah habis ya, kotor. Oke, kesimpulan dari saya mungkin teman-teman ya, istilahnya kalau saya memang membeli beberapa earphone, istilahnya kalau saya memang ya ada istilahnya ada versi ekonomis dan lain-lainnya, itu menurut saya pinzi tadi X8 itu cukup bagus. X8 dan M8 kayaknya seri yang 8 itu bagus, karena kalau M8 sendiri sebenarnya suaranya agak lebih lembut sedikit. Memang kalau saya mau diharapkan itu bass head atau enggak itu jujur nggak ada, tapi kalau seandainya memang suaranya itu lembut dan ya kalau saya yakin kalau seandainya didengar lama-lama itu cukup enak. Dan juga X8 itu juga memang vokalnya itu mundur, tapi setidaknya bassnya bagi para pecinta bass head itu ini cukup oke sih ya. Ya namanya barang istilahnya barang 30.000 20.000 sih, itu harapannya memang ya jangan terlalu ekspektasi tinggi. Bahkan kalau saya memang saya bandingkan atau semacamnya, ini headset yang harga-harga 20.000 yang tipikal treble bass yang sih, tapi itu oke sih. Oke, jangan lupa subscribe channel ini untuk kelasukan channel ini, dan kalau saya suka dengan video ini silahkan like, dan kalau tidak suka silahkan dislike. Kalau saya teman-teman sangat suka itu mohon mungkin bisa di share. Oke, sampai di situ video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.